Halo, perkenalkan nama saya Jessica Mariani Kase dari kelas 1C, Prodi Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan NIM 2103020098. Di sini saya akan mereview sebuah buku dengan judul Sosiologi Suatu Pengantar. Ini adalah tugas dari mata kuliah pengantar sosiologi. Saya akan menjelaskan buku ini pada bab yang ketiga. Langsung saja kita ke penjelasannya. Sumber dari buku ini berjudul Sosiologi Suatu Pengantar, ditulis oleh Soerjono Soekanto dan diterbitkan oleh PT Raja Grafindo Persada. Kelompok-kelompok sosial dan kehidupan masyarakat. Pertama, pengantar. Manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial, memiliki naluri untuk hidup dengan orang lain. Naluri manusia untuk selalu hidup dengan orang lain disebut gregariousness, sehingga manusia juga disebut sosial animal karena sejak dilahirkan sudah mempunyai dua hasrat atau keinginan pokok, yaitu yang pertama, keinginan untuk menjadi satu dengan manusia satu dengan yang lainnya. Yang kedua, keinginan untuk menjadi satu dengan suasana alam sekelilingnya. Kita masuk ke bagian pertama, yaitu pendekatan sosiologi terhadap kelompok-kelompok sosial. Kelompok sosial atau social group adalah himpunan atau kesatuan manusia yang hidup bersama karena adanya hubungan di antara mereka. Hubungan tersebut antara lain menyangkut hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi dan juga suatu kesadaran untuk saling menolong. Yang kedua, tipe-tipe kelompok sosial. Bagian pertama, klasifikasi tipe-tipe kelompok sosial. Tipe-tipe kelompok sosial dapat diklasifikasikan dari beberapa sudut atau dasar berbagai kriteria atau ukuran, antara lain: pertama, besar kecilnya jumlah kota, derajat interaksi sosial, kepentingan dan wilayah, berlangsungan suatu kepentingan, derajat organisasi, kesadaran akan jenis yang sama, hubungan sosial dan tujuan. Yang berikutnya, kelompok sosial dipandang dari sudut individu. Kelompok sosial termasuk biasanya adalah atas dasar kekerabatan, usia, seks, dan kadang-kadang atas dasar perbedaan pekerjaan atau kedudukan. Dalam masyarakat yang sudah kompleks, individu biasanya menjadi anggota dari kelompok sosial tertentu sekaligus. Yang berikutnya, in-group dan out-group. In-group adalah kelompok sosial dengan mana individu mengidentifikasikan dirinya. Out-group adalah kelompok sosial yang oleh individu diartikan sebagai lawan in-groupnya. Sikap out-group selalu ditanda dengan suatu kelainan yang berwujud antagonis. Individu diartikan sebagai lawan in-groupnya. Sikap out-group selalu ditanda dengan suatu kelainan yang berwujud antagonis. Berikutnya, kelompok-kelompok sosial yang tidak teratur. Yang pertama, kerumunan. Kerumunan adalah individu-individu yang berkumpul secara kebetulan di suatu tempat dan juga pada waktu yang bersamaan. Bentuk-bentuk kerumunan antara lain: yang pertama, kerumunan yang berartikulasi dengan struktur sosial. Yang kedua, kerumunan yang bersifat sementara. Dan yang ketiga, kerumunan yang melawan dengan norma-norma hukum. Yang kedua, publik. Publik merupakan kelompok yang tidak merupakan kesatuan. Setiap aksi publik diprakarsai oleh keinginan individual yang masih mempunyai kesadaran akan kedudukan sosial yang sesungguhnya. Berikutnya, masyarakat pedesaan dan masyarakat perkotaan. Pertama, masyarakat setempat. Istilah masyarakat setempat menunjukkan pada bagian masyarakat
yang bertempat tinggal di suatu wilayah dengan batas-batas tertentu, di mana faktor utama yang menjadi dasarnya adalah interaksi yang lebih besar di antara anggota dibandingkan dengan interaksi dengan penduduk di luar batas wilayahnya. Tipe-tipe masyarakat setempat. Dalam mengklasifikasikan masyarakat setempat dapat dipergunakan 4 kriteria yang saling berpaut, yaitu yang pertama jumlah penduduk, yang kedua luas, kekayaan dan kepadatan penduduk daerah pedalaman, yang ketiga fungsi-fungsi khusus dari masyarakat setempat terhadap seluruh masyarakat, dan yang terakhir organisasi masyarakat setempat yang bersangkutan. Berikutnya, masyarakat pedesaan dan masyarakat perkotaan. Dalam masyarakat modern, sering dibedakan antara masyarakat pedesaan dengan masyarakat perkotaan. Perbedaan mana bersifat graduat. Urbanisasi adalah suatu proses berpindahnya penduduk dari desa ke kota, atau dapat dikatakan bahwa urbanisasi merupakan proses terjadinya masyarakat perkotaan. Sebab-sebab terjadinya urbanisasi dapat ditinjau dari 2 sudut, yaitu faktor yang mendorong penduduk desa untuk meninggalkan tempat atau daerah kediamannya. Yang kedua, faktor kota yang menarik penduduk desa untuk pindah dan menetap di kota-kota. Berikutnya, kelompok-kelompok kecil. Kelompok-kelompok kecil atau small group adalah suatu kelompok yang secara teoritis terdiri paling sedikit 2 orang, di mana orang-orang saling berhubungan untuk memenuhi tujuan-tujuan tertentu dan yang menganggap hubungan itu sendiri penting baginya. Kelompok-kelompok kecil selalu timbul di dalam kerangka organisasi yang lebih besar dan luas. Yang terakhir, dinamika kelompok sosial. Sebab-sebab perubahan struktur kelompok sosial antara lain perubahan situasi keadaan di mana kelompok tadi hidup. Yang kedua, pergantian anggota-anggota kelompok. Yang ketiga, perubahan-perubahan yang terjadi dalam situasi sosial dan ekonomi. Sekian review dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau bahasa.